Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar sikap yang sesuai sila keempat dan kelima Pancasila di halaman 89 sampai dengan 92. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Seperti ini ya. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Jadi untuk bermusyawarah masing-masing boleh mengemukakan pendapat ya. Misalnya Lani memberikan pendapat lagu apa. Lalu Benny juga, lalu Siti juga, lagunya berbeda-beda. Baru nanti kita bermusyawarah untuk menentukan. Seperti contoh di sini ada perhitungan suara, ya. Kemudian ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi dari cerita tadi ada 2 yang bisa kita ambil, ya, yaitu yang pertama ini merupakan contoh penerapan sila keempat. Lalu kalau yang ini merupakan contoh penerapan sila kelima, ya. Nah, tuliskan rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Yang ini simbolnya kepala banteng, ya, berarti ini adalah sila keempat ya. Lalu yang ini padi dan kapas, ini adalah simbol atau lambang untuk sila kelima, ya. Nah, kita lihat di sini kalau yang keempat pasti adik-adik sudah tahu, ya, bunyi silanya adalah kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Yang kelima juga pasti adik-adik sudah tahu ya. Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya. Nanti dituliskan ulang ya. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Ada 2 gambar. Yang satu sedang duduk-duduk, lalu mereka saling bercengkrama. Kita lihat di sini masing-masing sedang berdiskusi ya adik-adik. Nah, kita lihat kalau yang di sini mereka saling bekerja sama ya adik-adik. Mereka berkelompok ya, lalu bertanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi untuk yang ini kita tarik garisnya ke sila kelima, ke sini.
Kemudian kalau yang ini mereka bermusyawarah, ini sila ke-4. Kita tarik garisnya ke sila ke-4. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila ke-4 atau ke-5 ketika bermain dengan teman. Contohnya kalau sila ke-4 dulu ya. Misalnya menentukan, misalnya bermain sepak bola ya, menentukan penjaga gawang misalnya, kemudian menentukan, bermusyawarah ya, maksud Karina menentukan misalnya siapa yang menjadi wasit ya. Lalu kemudian bisa juga bermusyawarah untuk menentukan kalau misalnya kita bermain, siapa duluan yang bermain ya, pemain yang pertama kali ya. Lalu contoh lainnya misalnya untuk menentukan posisi gawang ya, mau yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri, nggak boleh berebut, harus berdiskusi atau bermusyawarah. Kemudian juga misalnya ketika kita bermain, kita mau menentukan permainan apa yang mau dimainkan saat itu ya. Nah, kalau yang sila ke-5 misalnya berperan dengan baik sesuai perannya ya. Misalnya yang jadi penjaga gawang ya berarti menjaga gawang dengan baik ya, jangan ngiri sama yang jadi wasit gitu ya, dan sebaliknya. Lalu misalnya contoh lainnya, misalnya membantu teman yang terjatuh misalnya ya, sedang main bola lalu ada yang terjatuh. Nah, karena lawan kita nggak bantu, nah itu nggak boleh. Jadi walaupun lawan yang sedang terjatuh kita harus bantu karena ini hanya permainan. Kemudian tidak sombong ya. Tidak sombong maksudnya aku nih yang paling jago, pasti aku yang menang ya. Kemudian saling menghargai. Kemudian apalagi ya adik-adik? Kemudian bersikap adil pastinya kepada semua pemain. Ya, itu contohnya. Nah, ceritakan pengalamanmu menerapkan sila ke-4 Pancasila di tempat bermain dan juga yang sila ke-5 ya. Sampaikan di depan kelas dengan percaya diri. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!